Selamat pagi anak-anakku, bertemu lagi dengan Pak Tontang di pembelajaran dari matematika wajib. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah dengan energi kalian mampu menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel untuk menemukan pengetahuan baru. Baiklah anak-anakku, mari kita belajar. Baik, sekarang kita lanjutkan ke materi pembelajaran. Kita masuk di bagian baru yaitu pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Di dalam pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel ini nanti ada beberapa sifat, tepatnya 3, yang masing-masing sifat kita bagi menjadi 2. Nah, kita masuk ke sifat pertama. Nilai mutlak X lebih kecil dari A. Maka penyelesaiannya negatif A lebih kecil dari X lebih kecil dari A. Ingat, langsung buat negatif dan positif dari hasil nilai mutlaknya. Nah, ini bisa saja kita masukkan ke dalam fx atau yang sudah memiliki variabel X. Baik, kita masuk ke contoh pertama yaitu nilai mutlak 3 tambah 2X lebih kecil dari 4. Ini X-nya, ini A-nya. Nah, langsung saja kita buat ke penyelesaiannya. Tadi dikatakan negatif A lebih kecil dari X lebih kecil dari A. Karena ini tanda lebih kecil. Nah, langsung saja kita masukkan negatif 4 lebih kecil dari 3 tambah 2X lebih kecil dari positif 4. Negatif positif. Oke. Langkah berikutnya, sisakan di tengah ini tinggal yang bervariabel. Maka supaya 3-nya hilang, maka di sini harus dikurang 3, kan begitu? Tapi adil ya, semuanya harus dikurang 3. Nah, min 4 kurang 3 lebih kecil dari 3 tambah 2X kurang 3 lebih kecil dari 4 kurang 3. Kita selesaikan ini. Min 4 kurang 3, min 7 lebih kecil dari ini. Kan habis. Tinggal 2X lebih kecil dari 1. Nah, langkah berikutnya, upayakan dia di sini hanya X. Karena kita kan mau mencari nilai X. Tentukan nilai X dari sini, begitu. Nah, supaya ini tinggal X, maka diapain? Semuanya dibagi 2. Gitu ya. Tadi supaya ini tinggal X, maka semuanya dibagi 2, Bapak katakan kan? Berarti ini negatif 7/2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1/2. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah X di mana? X di mana negatif 7/2 lebih kecil dari X lebih kecil dari setengah. Itu. Jadi himpunan penyelesaian kita berakhir di bentuk seperti ini. Ingat ya. Kita lanjutkan ke sifat yang kedua. Masih sama dengan tadi, hanya permasalahan tandanya. Tapi kalau dia lebih besar, maka sistem penyelesaiannya dibagi 2. Yang pertama, jadikan X-nya atau fx-nya lebih kecil dari negatif A. Satu lagi lebih besar dari A. Bedanya dengan yang tadi ya. Nah, berlaku juga jika punya tanda sama dengan. Nah, hanya saja kalau dia lebih besar atau lebih besar sama dengan, pengerjaannya dengan 2 cara. Yang pertama, jadikan dia lebih kecil dari negatif A. Satu lagi, lebih besar dari positif A. Oke, kita masuk ke contoh pertama. Nilai mutlak 2X kurang 1 lebih besar dari 4 di bentuk pertama. Maka langsung saja buat dia bahwa 2X kurang 1 lebih kecil dari negatif 4, atau yang satu lagi 2X kurang 1 lebih besar dari positif 4. Lebih kecil dari negatifnya, lebih besar dari positifnya. Kita kerjakan satu-satu seperti di persamaan nilai mutlak yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Nah, 2X ini negatif 1 kalau dia pindah jadi positif, kan begitu? Tentu lebih kecil dari negatif 4 tambah 1. Ini 2X lebih kecil dari negatif 3X. Nah, X lebih kecil dari negatif 3/2.
Nah, atau ini kita kerjakan yang sisi sebelahnya. 2x lebih besar dari 4 tambah 1. 2x lebih besar dari 5. X lebih besar dari 5/2. Nah, maka himpunan penyelesaiannya beda dengan tadi ya. Ini 2. Maka di sini Bapak buat himpunan penyelesaiannya adalah X di mana? 1. X lebih kecil dari negatif 3/2 atau satu lagi X lebih besar dari 5/2. Yang mana semuanya X adalah elemen bilangan real. Ingat ya, di sifat yang kedua sudah ada atau di himpunan penyelesaiannya. Sama halnya dengan ini. Sama halnya dengan sifat kedua, bentuk kedua. Yang membedakan adalah tanda lebih besar pakai sama dengan. Cara pengerjaan dan sistem pengerjaannya dan juga hasil akhirnya di himpunan penyelesaian sama saja. Oke ya, Bapak harap kalian mengerti. Paham kan? Pahamlah. Nah, kita masuk ke bentuk ketiga, pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ini nilai mutlak pertidaksamaan nilai mutlak sama saja dengan yang sudah kita bahas minggu-minggu sebelumnya. Yang gini itu G. Nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, ya kan? Ini diselesaikan dengan dibentuk kuadrat, kemudian dengan cara cepat hasilnya a tambah b dikali a kurang b sama dengan 0. Ini waktu itu kan? Nah, kalau sekarang di pertidaksamaan, ini Bapak buat hanya awal. Semua lambang pertidaksamaan berlaku rumus ini. Ya, semua lambang pertidaksamaan, baik itu nanti dia lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, atau lebih kecil atau sama dengan, semuanya berlaku rumus pengkuadratan ini. A tambah B dikali A kurang B, tergantung tanda pertidaksamaannya. Nah, kita masuk ke contoh pertama. Bapak ambil di sini lambang pertidaksamaannya lebih besar. Nah, sama seperti ini, langsung saja kita buat dia A tambah B dikali A kurang B lebih besar dari 0. Karena lambang pertidaksamaan yang kita gunakan adalah lebih besar. Maka ini A, ini B. Langsung saja A tambah B dikali A kurang B. Berarti 2x tambah 3 tambah X tambah 1 kali 2x tambah 3 kurang X tambah 1 lebih besar dari 0. Nah, 2x tambah X 3x ini tambah 4 kali 2x kurang X X 3 kurang 1 2 lebih besar dari 0. Nah, sudah dapat di sini seperti yang kemarin. 1 3x tambah 4 sama dengan 0. Kita mau cari nilai x. Sama dengan ya. Di sini sama dengan. Nah, 3x sama dengan ini pindah menjadi negatif 4. Nah, x sama dengan negatif 4/3. 1 masih. Kemudian yang kedua. Di yang kedua dikatakan x tambah 2 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 2. Nah, untuk kali ini, untuk bentuk yang ketiga ini, himpunan penyelesaiannya kita gunakan garis bilangan. Digunakan garis bilangan. Ingat ya, langkah pertama tadi mencari nilai x. Sudah dapat nilai x-nya negatif 4/3 dan satu lagi negatif 2. Nah, himpunan penyelesaiannya kita daftarkan di garis bilangan. Ingat, menggambarkan di garis bilangan harus dari nilai yang lebih kecil, yang paling kecil ke yang paling besar. Di sini tentunya yang paling kecil negatif 2 dong. Nah, negatif 4/3 itu sekitar 1,3 berarti di sini ya. Negatif 4/3. Kenapa di sini bulatnya kosong? Karena tandanya lebih besar. Kalau nanti dia misalnya tandanya lebih besar dan sama dengan atau lebih kecil dan sama dengan, maka ini harus dicoret penuh. Ya, ini harus dicoret penuh. Nah,
Yang pertama, mendaftarkan ini dari kecil ke yang besar, kemudian bulatnya kosong atau penuh. Karena ini hanya lebih besar polos, maka kosong. Kalau dia lebih besar atau lebih kecil, gambarnya begini. Kalau dia lebih besar atau sama dengan dan lebih kecil sama dengan, maka himpunan penyelesaian di garis bilangan harus penuh. Itu bedanya, ya. Itu bedanya. Kemudian kita cari titik uji penyelesaiannya. Apakah dia bernilai positif atau bernilai negatif? Nah, untuk tandanya, perhatikan hasil faktor kita. Lihat koefisien X. Di sini koefisien X positif 3. Di sini koefisien X positif 1. Positif kali positif adalah positif. Maka, gunakan positif langsung dari ruas paling kanan. Ruas paling kanan itu sini. Positif, balas negatif, balas positif. Ya, itu langkah berikutnya. Ingat tadi menentukan apakah bulatnya kosong atau berisi berdasarkan ini dan menggunakan yang paling rendah atau nilai yang paling kecil. Kemudian mencari nilai titik ujinya. Apakah di sini positif, apakah di sini negatif, apakah di sini positif dengan mengalihkan koefisien X dari hasil faktornya. Positif kali positif, positif, langsung positif, negatif, positif. Jadi kalau negatif hasilnya gimana, Pak? Ya langsung ujung sana negatif. Sampingnya positif, sampingnya negatif. Langkah berikutnya, terakhir, lihat ini. Kalau yang lebih besar dari 0, ya kan, soal. Nah, kalau yang lebih besar dari 0, maka yang diambil tentu nilai yang positif. Nah, maka himpunan penyelesaian kita adalah yang bernilai positif. Ini. Nah, itu. Ingat, himpunan penyelesaiannya adalah yang bernilai positif. Dan langkah terakhir untuk menyelesaikan soal kita, himpunan penyelesaiannya didaftarkan. Tadi digambarkan, sekarang didaftarkan. Himpunan penyelesaiannya adalah X 2 ke kiri. Negatif 2 ke kiri berarti lebih kecil, kan? Berarti X yang lebih kecil dari negatif 2 dan, pakai dan, X lebih besar dari negatif 4/3. Karena ke kanan. Ke kanan dari sini, ke kanan dari garis bilangan adalah lebih besar. Ke kiri dari garis bilangan adalah lebih kecil. Yang mana semuanya X adalah anggota bilangan real. Paham ya? Oke, supaya lebih paham lagi kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, kita masuk ke contoh kedua. Ikuti langkah-langkahnya anakku ya. Fx, Gx semuanya dalam nilai mutlak, maka langsung saja kita gunakan rumus A tambah B dikali A kurang B lebih kecil dari 0. Kan tandanya lebih kecil atau sama dengan. Nah, langsung saja. X tambah 2X 3X. 4 tambah negatif 1 di kampung kami 3 kali X kurang 2X min X. 4 kurang 1 tambah 5 lebih kecil atau sama dengan 0. Yang pertama, 3X tambah 3 sama dengan 0. Ingat ya, mencari nilai X pakai sama dengan, bukan tanda pertidaksamaannya. Nah, berarti 3X sama dengan negatif 3, X sama dengan negatif 3/3, negatif 1. Itu satu. Yang kedua, min X tambah 5 sama dengan 0. Negatif X sama dengan negatif 5. So, negatif X sama dengan negatif 5. Maka X sama dengan 5. Dapat nilai X-nya. Nah, apa langkah berikutnya setelah didapat tadi nilai X? Maka kita masukkan dia ke dalam himpunan penyelesaian yang berbentuk garis bilangan. Sap. Apa syaratnya garis bilangan? Daftarkan dari nilai yang terkecil. Negatif 1. Positif 5. Lebih kecil kan negatif 1? Nah, yang kedua, untuk membuat tanda bulatannya. Ingat, ini pakai sama dengan. Maka yang kita gambarkan bulat penuh. Negatif 1. Bulat penuh. Positif 5. Nah,
Tahap berikutnya mendeteksi titik ujinya bernilai positif atau negatif. Tadi Bapak katakan kalikan koefisien X di faktornya. Di sini koefisien X-nya bernilai positif 3, positif. Di sini negatif 1, negatif. Positif kali negatif adalah negatif. Maka nilai negatiflah yang kita pakai untuk ruas paling kanan. Negatif lawannya positif, lawannya negatif. Gitu aja. Nah, langkah berikut mencari himpunan penyelesaian di garis bilangan. Lebih kecil atau sama dengan 0 berarti yang diminta negatif dong. Karena yang lebih kecil dari 0 itu adalah negatif. Maka inilah himpunan penyelesaiannya. Yang negatiflah himpunan penyelesaiannya. Nah, satu langkah lagi mendaftarkan himpunan penyelesaian. Maka HP yang pertama karena lebih kecil, yang lebih kecil dari -1 ke sana kan begitu. Berarti X lebih kecil atau sama dengan negatif 1 dan X lebih besar dari positif 5 ya, karena 5 ke kanan itu lebih besar, 6, 7 dan seterusnya sampai positif terhingga. Oke anakku ya, sekian pembelajaran kita untuk hari ini anak-anakku. Bapak harap kalian dapat memahami apa yang Bapak sajikan dalam video. Nah, untuk tugas nanti akan Bapak bagikan di Google Classroom. Ingat, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Salam sehat, salam disiplin. Semangat, fraternitas, Dina. Tuhan memberkati.